Halo adik-adik semua, apa kabarnya nih? Gak kerasa ya kita ketemu lagi di minggu ini. Adik-adik udah siap belum pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti sekolah minggu? Kalau udah, siapin dulu ya kitabnya. Tapi sebelum mulai, kita doa dulu. Yuk! Mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami mau belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Berkati kami supaya kita bisa belajar dengan tenang dan tertib. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik penasaran gak sama cerita hari ini tentang apa? Yuk, kita lihat. Hari ini sekolah minggu diadakan melalui YouTube. Bobby, JJ, Tata, dan Kiki sedih karena gak bisa datang ke gereja untuk bertemu dengan teman-teman mereka semua. Saking kangennya, Bobby telepon JJ, Tata, dan Kiki pada hari Sabtu. Besok jangan lupa sekolah minggu ya di YouTube teman-teman semua. Iya dong, aku gak bakal lupa. Emang besok jam berapa sih? Jam 9 kayak biasanya. Jangan lupa ya teman-teman semua, besok kita sekolah minggu bareng di YouTube jam 9. Aku nyusul aja jam 10, aku pengen bangun siang. Capek aku bangun pagi terus, soalnya kan sekolah. Kamu gak boleh gitu, JJ. Kita kan sudah dikasih tahu sama guru sekolah minggu kalau harus mulai jam 9 tepat. Iya, bener kata Tata. Kita harus siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan berpakaian rapih saat sekolah minggu, walaupun secara online. Iya deh, aku bakal jam 9 sekolah minggunya. Nah, gitu dong. Kita sebagai anak Tuhan harus menjadi anak yang baik, ngikutin sekolah minggu dan dengerin cerita-ceritanya juga. Wah, seru ya dengar percakapan dari teman-teman kita di sekolah minggu, Tata, JJ, Kiki, dan Bobby. Ya, berarti kita harus berdisiplin diri. Nah, sekarang kita dengarkan firman Tuhan ya. Tante tidak melihat adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan sikap baik, atau sambil tiduran, atau malas-malas nanti tidak melihat. Tapi siapa yang melihat? Ya, yang melihat adalah Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik saat disiplin ataupun malas. Oleh sebab itulah tetap disiplin. Tuhan melihat. Dalam Titus 2 ayat 1-10 yang akan kita pelajari, di atasnya adalah perikop ditulis kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Bapak Rasul Paulus pernah meninggalkan anak rohaninya yang bernama Titus di kota Kreta. Dalam Titus 1 ayat 5, di sini katakan, "Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu." Karena Bapak Paulus harus melanjutkan perjalanan lagi, jadi Titus harus berada di kota Kreta. Pesan Bapak Paulus kepada Titus, "Hai anakku Titus, kamu tinggal di kota Kreta ini. Tolong ya, ajarkan firman Tuhan pada orang-orang di sini, karena mereka sudah mulai hidup tidak benar. Tolong nasihatkan dan beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat." Oh, ternyata di kota Kreta ini banyak sekali orang yang pembohong, tamak, pengkhianat, bahkan hidup dengan kekerasan. Pokoknya tidak aman di kota Kreta ini.
Rasul Paulus berpesan kepada Titus. Yang pertama ya, katanya, beritakan pengharapan akan hidup kekal. Di kota Kreta ada gereja tidak? Ada. Ternyata gerejanya tidak menceritakan firman Tuhan. Loh, apa yang diceritakan? Wah, mereka menceritakan dongeng seperti dewa-dewi Yunani. Dongeng, bukan firman Tuhan. Jadi itu benar tidak ya? Makanya Titus tinggal di kota Kreta ini Bapak Paulus minta untuk menjalankan tugasnya. Tugas yang harus dijalankan Titus adalah agar orang-orang dewasa laki-laki menjadi pemimpin atau penatua yang mengabarkan kabar baik dan menentang para pemimpin jahat. Begitu juga dengan wanita-wanita tua, menjadi contoh dalam keluarga yang dapat mengajari anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang sesungguhnya dan yang benar dapat sampai kepada orang-orang di Kreta. Bukan lagi dongeng-dongeng yang disampaikan, tetapi adalah firman Tuhan. Nah, Bapak Paulus sudah meminta Titus untuk memperbaiki kehidupan orang-orang banyak di Kreta yang sudah salah mengartikan firman Tuhan. Titus, menurut apa yang dikatakan Rasul Paulus, Titus melakukannya dengan sungguh-sungguh sekalipun Titus tidak dilihat dan tidak diikuti oleh Bapak Rasul Paulus. Tapi Titus melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Adik-adik, Tante berharap sekalipun tidak dilihat oleh orang tua, tidak dilihat siapa-siapa, tetapi ada tugas yang harus kita jalankan dengan baik dan dengan sempurna dan dengan tulus, dengan giat kita bekerja. Kita juga menuruti nasihat orang tua dengan disiplin waktu. Demikian firman Tuhan. Ayat hafalan kali ini diambil dari Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sekarang kita belajar. Ikutin Tante pelan-pelan ya. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ya, kita ulang lagi ya sama-sama. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Dihafal ya, untuk nanti segera di-share. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah, adik-adik, ada PR nih. Yuk, kita sama-sama buka lembar pelajaran kita isi bareng-bareng. Yang pertama, mari memilih. Pilihlah dan beri tanda centang pada nasihat yang akan kamu turuti. Apakah itu berbohong, melawan, atau bersaksi, mengasihi, taat, atau berkelahi. Selanjutnya, kegiatan menghafal ayat. Lengkapilah huruf yang kosong sesuai dengan ayat hafalan hari ini. Ayo, ayat hafalan hari ini apa ya? Adik-adik bisa back off videonya.
Abis dihafalin, diisi ya. Selanjutnya, ingatlah nasihat-nasihat yang pernah disampaikan oleh gurumu. Kemudian tuliskanlah pada kolom ini. Jangan lupa kerjain sama orang tuamu ya. Hafalan pelajaran 11. Hiduplah dengan penuh hikmah terhadap orang-orang luar. Kolose 4 ayat 5a. Ayat hafalan hari ini adalah hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Kolose 4 ayat 5a. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Kolose 4 ayat 5a. Kolose 4 ayat 5 bunyinya, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Colossians 4 verse 5a. Walk in wisdom towards those who are outside. Buat adik-adik yang mau share video ayat hafalannya, bisa mengirimkan ke nomor yang tertera ini ya. Nanti videonya akan ditampilkan pada pelajaran ke-1. Dan jangan lupa minggu depan pelajaran 13 kita akan sekolah minggu gabungan. Hai adik-adik. Nah, minggu depan kita akan sekolah minggu gabungan. Nah, di sekolah minggu gabungan ini kita akan membuat prakarya. Nah, adik-adik boleh menyiapkan 1 botol plastik bekas, 4 tutup botol plastik, lem buku, gunting, dan juga cutter. Nah, adik-adik juga boleh menyiapkan pernak-pernik, kertas warna-warni, origami, pokoknya sesuai dengan kreasi adik-adik. Nah, penasaran kan kita mau buat apa? Yuk ikut sekolah minggu depan di YouTube TLCC jam 11 dan akan melanjutkan dengan Zoom. Oke? Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah! Pelajaran sekolah minggu kita sudah selesai. Ayo kita lipat tangan dan tutup mata ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu hari ini kami sama-sama bisa belajar firman Tuhan di dalam sekolah minggu. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu menjadi anak yang taat dan setia kepadamu untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you.